Sabar itu kalau dalam hadis terbagi tiga. Ada yang pertama as-sabru ala ta'ah, sabar atas taat. Apa maksudnya? Maksudnya seperti ini, untuk menjalani sebuah ketaatan itu dibutuhkan sabar. Ya, saya ulangi, untuk menjalani sebuah ketaatan butuh sabar. Contoh, kita sudah lazim sholat jamaah maghrib misalnya. Suatu ketika hujan gerimis, ini kan bergejolak dah. Satu sisi kita pengen berangkat, sisi lain ada ilat, ada alasan untuk tidak berangkat ke masjid. Ketika kita berusaha tetap berangkat ke masjid, nah itu namanya as-sabar ala ta'ah, tetap sabar, tetap nerimo, tetap dijalankan untuk ketaatan apapun ujiannya. Yang payah itu kalau berurusan dengan duit. Nah ya, jam jamaah datang, kawan nelpon bagi loka. Ini telepon ditutup apa berunding dulu. Nah itu jawabannya bapak-bapak lah masing-masing ya. Nah itu, nah tidak banyak orang yang bisa apa lewat dengan ujian duit. Nah, kalau orang diuji fakir tetap taat, banyak yang lolos. Nah ya, ada kan dicontohkan oleh Rasulullah, sahabat yang sepanjang hayatnya miskin, ya Rasulullah aku minta kaya. Kata Nabi, tidak usahlah. Katanya, tidak ya Rasulullah, aku pengen kaya. Walhasil singkat cerita dalam hadis itu diberi modal seekor kambing. Nah, jadi tiap bulan beranak, jadi banyak sekali. Nah, pas berangkat jamaah, dikatakanlah tahun-tahun pertama atau bulan-bulan pertama terlambat serakaat, apa? Ngurusi ternaknya tadi. Nah, di bulan kedua tambah terlambat lagi, terlambat 2 rakaat, apa? Ngurusi ternak lagi. Nah, terus tambah terlambat, tambah repot, tambah tidak sholat jamaah. Maka kata Nabi, kamu tidak makom mau jadi orang kaya. Maka didoakan Nabi balik miskin lagi. Nah, artinya adalah di situ memberikan penggambaran kepada kita, kalau orang diuji dengan fakir, diuji dengan tidak punya duit, disuruh taat, banyak yang lolos. Nah, mohon maaf ya, kalau kita biasanya sudah apa bahasanya, sudah sontok, sudah kepepet, sudah tidak tahu mau mengadu kemana lagi, walhasil taqarrub Allah, mendekatkan diri kepada Allah itu otomatis saja. Ya, saya ulang ya. Kalau orang itu sudah kepepet, kepentok, banyak masalah, ya kan? Atau urusan duit atau urusan apa terserahlah, itu otomatis saja, alamiah kata orang itu, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia sudah ngadu ke sana kemari, tidak ada yang bisa ngasih solusi. Akhirnya dia itikaf di masjid, sholat jamaah, nggak bisa lagi untuk mikir. Nah, tapi tidak banyak orang yang lolos dengan ujian kenikmatan. Nah itu ya, mohon maaf ya, lagi fakir dia rajin ke masjid, hidupnya itu masih sempat ke masjid, makin kaya, makin banyak urusannya, makin banyak bisnisnya dan seterusnya. Wah, lupa jalan ke masjid. Mungkin ingatlah dalam hatinya, tapi tidak sempat lagi. Nah dan seterusnya. Nah itu ya. Yang kedua, as-sabru ala ta'ah, as-sabru ala maksiyah, sabar terhadap maksiat. Apa maksudnya? Mampu menahan diri untuk tidak ikut-ikutan maksiat, itu ya sabar juga namanya. Ya, ada tawaran di depan mata, tidak tegiur. Nah, apa bahasanya ya? Diajak curang lah misalnya, contoh gampang lah, kita diajak kong kali kong untuk curang lah di depan mata, pokoknya nih nanti kalau gol sekian untuk bapak. Menahan diri untuk tidak terjerumus ke dalam hal demikian, itu namanya as-sabru alal maksiyah, artinya tidak
menceburkan diri kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah, menahan diri. Secara duniawi rugi. Ngapa? Ada kesempatan dilewatkan. Nah, ada kesempatan dilewatkan. Tapi sanggup dak untuk menahan diri kita tidak tercebur ke dalam urusan maksiat. Itu namanya as-sabru 'alal maksiat. Yang ketiga, as-sabru 'alat ta'ah, yaitu sabar terhadap as-sabru 'alat ta'ah, as-sabru 'alal maksiyah, as-sabru 'alal musibah. Sabar terhadap musibah yang menerima kemalangan lah kalau bahasa kita mudahnya. Nah, kemalangan. Itu yo ada juga yang goyang secara psikologinya karena mohon maaf mungkin istrinya atau orang tuanya atau anaknya yang diambil oleh Allah tidak siap imannya, goyang dia. Jadi di sabar itu ada tiga, ada sabar karena untuk menjalankan ketaatan, yang kedua sabar menahan diri untuk tidak terjerumus kepada maksiat, yang ketiga sabar terhadap musibah.